Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dan menyiapkan hati saudara, mari kita duduk diam. Kita tenangkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jika kau izinkan kami tetap beribadah. Sekalipun ibadah kami online, kami iman dan percaya bahwa Yesus hadir, Yesus ada di tengah-tengah kami. Apapun keberadaan kami, tanganmu tidak kurang panjang untuk bisa menjangkau kami, dan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar teriakan-teriakan doa kami. Oleh sebab itu kami mau duduk diam. Kami berjanji tidak mengembara kian kemari, tapi kami fokus hanya kepada kemuliaan. Nyatakan kebesaran, biar ibadah minggu ini menjadi jawaban dan berkat atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang dari segala strata yang ada, kerinduannya adalah berhasil. Kerinduannya adalah sukses. Kerinduannya adalah pencapaiannya tercapai. Bahkan cita-cita yang diinginkan terrealisasi. Tapi titik kenyataan sampai hari ini, terkadang kenyataan terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Pencapaian yang seharusnya kita raih di titik tertentu, ternyata hasilnya tidak maksimal. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya Anda adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama dengan pelayanan, kita rindu dalam setiap pelayanan disertai Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Bahkan ada tanda-tanda ajaib dalam pelayanan kita. Tetapi terkadang hubungan yang tidak baik dengan Tuhan menyebabkan semua ekspektasi keinginan kita itu jauh kita dapatkan. Nah, dalam minggu ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu covenant Tuhan atas Ishak. Janji-janji Tuhan yang digenapi atas Ishak, atau lebih saya singkat adalah perjanjian Ishak. Anda tentu tahu Ishak adalah anak dari Abraham, adalah orang yang taat luar biasa. Dia punya the power of obedience yang dia pegang sampai pada akhirnya. Saya berdoa saudara siapkan Alkitab. Memang di layar ada, tetapi ada baiknya kalau saudara Alkitab saudara kasih underline, karena ini akan ada penyertaan dan tanda bagaimana perjanjian Ishak itu digenapi atas hidup kita. Ingat, Tuhan tidak hanya bisa menggenapi kepada Ishak. Semua yang dijanjikan Ishak bisa digenapi atas saudara. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca semua Kejadian pasal 26, itu jelas sekali dengan gamblang. Ada cerita bagaimana Ishak sampai mendapatkan revelation Tuhan untuk menabur. Ishak tinggalkan kotanya, dia pergi ke daerah yang namanya Gerar. Ketika dia menetap di Gerar, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abimelek
yang berkuasa waktu itu merasa iri. Kenapa? Karena Ishak lebih berhasil daripada Abimelek sendiri. Para budak daripada Ishak, kambing domba Ishak berlipat-lipat kali ganda, sementara Abimelek mengalami stagnasi. Hingga satu titik Abimelek minta supaya Ishak tinggalkan Gerar dan menuju kepada lembah Gerar. Situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak kondusif, alam yang tidak bersahabat. Dan ketika ayat ini ditulis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi tanah lembah Gerar sedang kemarau panjang. Saudara kalau pergi ke daerah Timur Tengah, mau pergi ke Mesir, mau pergi ke Israel, maupun lembah Jordan, itu kalau musim panas, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suhunya bisa 53 derajat Celcius di atas titik nol. Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Saya pembimbing rohani yang sudah Tuhan izinkan 78 kali ke Tanah Perjanjian. Kalau boleh sih, kita hindari musim panas, karena panasnya luar biasa. Tetapi di situ justru kita bisa belajar. Alam yang tidak bersahabat, alam yang begitu kontraproduktif dengan satu kenyamanan. Tapi ayat ini ditulis apa? Ishak tabur. Tabur. Apapun keadaan Anda, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, dengar statement saya. Anda menabur berkat buat orang. Ketika Anda diberkati, itu gampang. Mungkin anggap inilah sudahlah, bagian kecil dari berkat Anda. Tetapi ketika keuanganmu menipis, pandemi seperti ini, kerja cuma setengah dari pekerjaan kita, setengahnya work from home, gaji mengalami eliminasi dari yang biasa dapat full, mendapatkan setengah. Tetapi tiba-tiba suruh menabur, saya pikir bukan pekerjaan gampang. Anda memberikan maaf kepada orang lain, itu gampang kalau orang yang kita berikan maaf bertobat. Pertanyaannya adalah ketika Anda memberikan maaf, tetapi orang itu justru semakin hari semakin tidak terkendali, pasti bukan pekerjaan gampang. Tapi bagian kita menabur, bagian kita memaafkan, bagian kita memberkati, bagian Tuhan memulihkan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pak Abraham dalam musim seperti ini, Pak, kita sudah menabur. Ishak di tanah lembah Gerar, sumur pun belum digali dari sumur warisan daripada ayahnya Abraham. Justru Tuhan berkata apa? Ishak tabur. Ishak punya alasan di hadapan Allah Bapa, bilang begini, gandum yang kami punya cuma sedikit, air yang kami punya cuma sedikit, sementara banyak budak yang harus kami makan, kami kasih makan, kambing dombaku juga perlu makanan. Ishak punya 1000 macam alasan. Dan saudara tahu, yang namanya musim panas di lembah Gerar atau daerah Timur Tengah, air itu jauh lebih mahal daripada harga pertamak. Saudaraku, tetapi dalam Kejadian pasal 26, saya jelas mempelajari tidak ada satupun perkataan Ishak mendebat revelation yang dia dapat. Ishak coba tidak berusaha untuk memberikan argumen kepada Allah Bapa, tidak. Makanya ayat 12 jelas dia dikatakan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana? Di lembah Gerar. Bukan pekerjaan gampang, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Gandum yang dia punya tentu tidak banyak, tapi dia percaya bahwa yang menyuruh untuk menabur adalah Tuhan, dan Tuhan yang disembah Ishak adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang disembah oleh Ishak adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi janji firman-Nya. Allah yang disembah oleh Ishak adalah Allah yang sanggup memberikan pelipat gandaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Kalau hari ini Tuhan gerakkan seluruh menabur, termasuk yang disampaikan oleh Gembala Pembina, yaitu persembahan suruh.
Ketika itu datang daripada Tuhan, lakukan. Sebab apa yang ditabur dalam kerajaan Allah, apa yang ditabur di ladang Tuhan, tidak akan pernah membuahkan kesia-siaan. Tetapi Anda akan menuai sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Bahkan Anda bukannya mengalami pelipat gandaan yang 100 kali lipat, tapi makin hari makin kaya, kian lama kian kaya, tambah lama tambah kaya. Bukan karena usaha manusia, tapi Tuhan yang membuka perbendaharaan sorga. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen. Ibu bapak, pengertian yang kedua, supaya nanti jelas pembahasan ini, bila mana kita mendapatkan perjanjian Ishak. Bapak ibu dikasih Tuhan, saudara meski tahu bagaimana cara mendapatkan perjanjian Ishak. Ketika Ishak dan orang-orang yang menabur gandum di tanah lembah Gerar, saya percaya mereka tidak hanya menyiram dengan air yang dia punya, dia juga menyiram dengan air mata yang dia punya. Mazmur mengingatkan kita, barang siapa yang menabur benih dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen. Saya akan berikan 5 kunci dengan cepat, dan Bapak Ibu saya harap bisa mencatat dengan baik. Bagaimana mendapatkan perjanjian Ishak, covenant from God for Ishak. Yang pertama, lihat Kejadian pasal 29. Kejadian 22, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9. Ini ayatnya saya bacakan buat saudara. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi kunci yang pertama saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mendapatkan perjanjian Ishak. Yang pertama, respon kita terhadap tuntunan Tuhan itu menentukan respon Tuhan kepada kita. Siapa Abraham? Ayah daripada Ishak. Siapa Ishak? Adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan ketika Abraham sudah berumur 100 tahun. Ketika Ishak sudah mulai dewasa, Tuhan bilang begini, bawa Ishak, korbankan dia. Tapi respon Abraham luar biasa. Rupanya respon obedience, respon kesetiaan yang dimiliki oleh Abraham itu menurun kepada Ishak. Bapak-bapak yang ada di rumah, dengar baik. Engkau suami-suami, dengar baik. Nilai apa yang kau berikan buat anak? Kalau respon yang baik, kesetiaan yang luar biasa, percayalah, Tuhan yang engkau sembah memberikan jawaban lebih dari apa kau harapkan. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan gampang, bukan sesuatu yang gampang untuk memberikan respon yang baik. Saudara pasti ingat kisah daripada Bartimius, seorang yang miskin, seorang yang buta, seorang yang hidupnya susah sejak dari lahir. Tetapi respon dia ketika Yesus dan murid-muridnya pergi berjalan ke sinagog di Yeriko, demi didengar Yesus yang lewat, Bartimius bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sementara murid-muridnya bilang, jangan berisik. Apakah Bartimius putus asa? Oh enggak, dia teriak lebih kuat lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetap di counter sama murid-muridnya. Yang ketiga, dia teriak lebih kuat, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Justru perkataan Bartimius dengan respon yang baik yang tidak putus asa membuat Yesus berhenti. Dan dia berkata demikian di depan Bartimius, anakku, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Ketika ayat saya selidiki, saudaraku, saya sempat heran. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tanya, anakku, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Bukankah Bartimius jelas buta? Bukankah Bartimius jelas mengemis? Bukankah Yesus Maha tahu?
Ternyata bukan itu persoalannya. Sengaja pertanyaan itu diberikan kepada Bartimeus karena Yesus ingin melihat apa respon daripada Bartimeus. Amin Bapak Ibu. Anda tentu hari-hari ini perlu mujizat. Anda tentu hari-hari ini perlu pelipat gandaan, perlu berkat dan kelimpahan. Pertanyaannya adalah, saudara sudah mencari dengan betul atau tidak? Saudara sudah mengetuk pintu surga atau tidak? Bagaimana respon? Itu menentukan respon Tuhan. Yang kedua, mari kita baca Kejadian pasal 24. Ini ayatnya panjang, sudah baca di rumah. Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-51. Tapi saya berikan kesimpulannya sebagai benang merah. Yang kedua, Ishak itu taat menerima didikan. Ishak itu taat menerima arahan-arahan surga. Semua guidance surga dia ikuti dengan sukacita, dia ikuti dengan sepenuh hati. Pak, Bu, kenapa sih orang tidak dijawab doanya? Yang pertama karena bimbang. Yang kedua karena khawatir. Yang ketiga karena apa? Membuah hati. 3 hal ini kok yang menyebabkan doa kita nggak dijawab. Bukan Tuhan ingkar janji, enggak, kita yang menyimpan kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan membuah hati. Coba ini. Beda dengan Ishak. Ishak taat akan tuntunannya, dia ikut turut dengan didikannya. Memang proses itu tidak gampang. Tidak ada proses yang gampang. Proses itu adalah pembentukan supaya kita dewasa, dan ketika kita diberkati menjadi tidak sombong. Karena banyak orang pandai berdoa, tetapi tidak banyak orang bisa mempertanggungjawabkan dengan baik doanya. Tulis perkataan saya sekaligus untuk update status. Haleluya. Amen. 2 poin sudah saya sampaikan. Poin yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan buat saudara, belajar untuk menabur. Dan ingat, taburan yang baik menghasilkan buah yang baik. Benih yang rusak pasti akan menghasilkan panen yang rusak. Hari ini saudara tanam kebaikan buat orang lain. Mungkin Anda tidak segera menuai, tapi dengar baik, anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita tanam. Haleluya. Sorry, ini saya tidak bicara hukum karma. Saya tidak bicara tentang manifestasi hukum karma, tidak. Tetapi saya berbicara tentang hukum tabur. Siapa yang kepingin diberkati harus menabur. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Tuhan itu hanya respect dengan orang yang tangannya terbuka, bukan tangan yang meminta-minta. Artinya, engkau tidak genggam semua hartamu, tetapi engkau bagikan buat orang lain yang memang membutuhkannya. Amen. Bahkan saya mau katakan, masa depan dengan kelimpahan hanya milik orang-orang yang suka memberi, yang setuju dan mengerti perkataan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Memang keadaannya sulit, memang situasinya tidak gampang. Musim kemarau, air cuma sedikit, gandum terbatas, disuruh nabur. Tapi Ishak lakukan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, kita baca Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Artinya itu adalah warisan daripada papanya sendiri. Dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati.
disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Jemaat LOC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu sumur-sumur warisan daripada ayahnya, artinya ahli warisnya, hak warisnya turun kepada Ishak dan ditutup oleh pasukannya Abimelek, yaitu orang-orang Filistin yang luar biasa. Ishak tidak pernah putus asa, tetap menggali dengan tidak pernah menyerah. Artinya yang keempat, bagaimana kita mendapatkan perjanjian Ishak? Bagaimana yang keempat? Yang keempat artinya apa? Ishak tidak manja dan dia adalah pekerja keras. Saya ulangi sekali lagi. Ishak adalah tidak gampang manja, tidak dikit-dikit putus asa. Oh, kerjaan ini bukan bidang saya. Oh, yang ini nggak bisa. Pak, Bu, orang yang paling menderita menurut saya adalah orang yang takut mencoba. Yang kedua, orang yang paling menderita adalah orang yang takut gagal. Dengar baik. Ishak sekalipun disitnah, gembala Ishak dan gembala orang Filistin berantem, dia pergi lagi sampai pada akhirnya dia di titik sumur Rehobot. Di sini Tuhan memberikan kelegaan dan kesempatan buat Ishak. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, jemaat LOC yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini hasilmu belum maksimal, mungkin pencapaianmu belum maksimal, mungkin hal yang engkau inginkan belum tercapai. Jangan putus asa, engkau akan dibawa ke Rehobot. Engkau pasti datang sampai ke Rehobot. Bapak Ibu tidak hanya dibawa dari tanah perbudakan menuju kepada sumur Mara, itu bukan tujuan Tuhan. Tetapi bukan juga sampai ke Elim yang mana ada 70 pohon kurma, juga bukan di Rafidim ataupun ada di Gunung Sinai. Tapi tujuan Tuhan atas hidup kita adalah kita sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang banyak susu dan madunya, tanah di mana kita telah diutus dan ditetapkan. Saya berdoa adalah jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang gigih dalam usaha, jemaat yang tidak gampang menyerah, jemaat yang tidak gampang putus asa. Sekalipun pencobaan ada, masalah ada, air mata ada, jalan terjal, tetapi Anda tetap memegang janji Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita kepada Rehobot. Tuhan membawa kita kepada Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang di rumah, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik bilang begini, tuh dengar pendeta ngomong, jangan manja, jangan dikit-dikit putus asa. Gagal, coba lagi. Jatuh, bangun lagi. Ditutup pintu larangan, buka lagi. Karena Tuhan respect dengan orang yang bekerja keras. Tuhan respect kepada orang yang sabar. Tuhan respect kepada orang yang tidak gampang menyerah. Tuhan respect kepada orang-orang yang berjalan sesuai dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya bergairah sekali menyampaikan covenant Tuhan untuk Ishak. Saya percaya kita pun akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Glory Jesus. Yang kelima, yang terakhir. Kita buka yuk Ibrani 11 ayat 20. Ibrani pasal 11 ayat 20. Biar seimbang. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, ini Pak Abraham dari tadi cuma bicara tentang perjanjian lama. Oke. Sekarang kita bicara tentang perjanjian baru. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibrani pasal 11 20 berkata demikian. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada siapa? Yakub dan Esau. Siapa Yakub dan Esau ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus? Adalah siapa? Anak-anak daripada Ishak.
Dan bagaimana caranya kita mendapatkan perjanjian daripada Ishak? Yang kelima adalah Ishak hidup dengan iman. Anda boleh melayani Tuhan, Anda boleh rajin beribadah, Anda boleh menjadi seseorang berdoa yang luar biasa. Tapi kalau imanmu tidak engkau tempatkan kepada tempat yang benar di hadapan Tuhan, semua usaha dan pekerjaanmu sia-sia. Tapi kalau engkau tempatkan imanmu di atas pengharapan manusia, percayalah, imanmu kepada Tuhan bukan membuahkan kegagalan, tetapi imanmu kepada Tuhan menghasilkan buah yang manis, dan itu luar biasa. Apa sih iman Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Anda baca di rumah nanti Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 11, itu showroomnya Tuhan. Itu etalasenya Tuhan. Ada banyak tokoh yang karena keimannya itu mendapatkan jawaban demi jawaban yang luar biasa. Amin. Kalau boleh saya tanya, kita berinteraksi sedikit. Saudara pasti percaya masa depan anak-anak kita aman di tangan Tuhan. Yang setuju angkat tangan. Sudah terjadi belum? Tentu belum. Mungkin anak kita masih SD, mungkin anak kita masih TK, mungkin anak kita masih SMP. Tapi yang jelas saya mau katakan, oleh iman kita, anak kita pasti berhasil seperti itu. Saya tanya suami-suami, istri-istri, kepala rumah tangga dan ibu-ibu, siapa yang beriman bahwa usaha dan pekerjaan Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan? Angkat tangan. Saudara pasti berkata, Pak, itu saya. Tapi kenyataannya sekarang sulit. Kenyataannya tidak seperti kita harapkan. Ingat, saya bicara iman. Ishak memandang jauh ke depan, dan dia berani memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Haleluya. 5 hal ini yang saya catat. Bila mana covenant ilahi sempurna turun atas Ishak. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya ketika saudara mendengarkan baik-baik, habis ibadah ini, Anda coba renungkan kembali, Anda akan menjadi Ishak akhir zaman. Mungkin kau harus menggali di tempat yang kering, tetapi itu mungkin bukan pilihan manusia. Tapi kalau Tuhan yang tentukan, tempat yang kering pun bisa membual-bual airnya. Saya simpulkan 5 poin tadi. Bila mana kita mendapatkan perjanjian Ishak, yang pertama, mempunyai respon yang benar di hadapan Tuhan. Amen. Yang kedua, taat dan menerima didikan Tuhan. Sudahlah, tidak usah dolak-dalik. Enggak usah banyak alasan. Kalau Tuhan suruh, kerjakan saja. Tuhan tidak pernah membuat kita celaka. Tuhan tidak merancangkan yang jahat atas kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat kita. Amin. Yang ketiga, belajar untuk menabur. Belajar untuk menabur. Apa yang kau tabur suatu ketika engkau tuai. Engkau tabur kebaikan, engkau akan tuai kebaikan. Engkau tabur kejahatan, engkau akan tuai juga kejahatan. Haleluya. Jadi tergantung apa yang kita tabur. Yang keempat, tidak manja dan bekerja keras. Tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Coba dan coba lagi. Percayalah, Tuhan memberikan jalan keluar atas kita. Yang kelima, Ishak hidup dengan iman. Ishak hidup dengan pengharapan. Ishak hidup dengan keyakinan. Ishak hidup dengan kepastian. Tuhan akan bawa dia ke dalam satu kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak di antara kita yang sedang dalam pergumulan. Mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami situasi yang tidak baik dalam bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga sekalipun. Ingat, firman yang saya sampaikan, renungan yang saya bagikan buat saudara, bukan hanya untuk berhenti didengarkan, tetapi firman ini untuk kita lakukan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan akan membawa engkau kepada satu kemuliaan, dan engkau akan menikmati segala sesuatu yang belum pernah engkau nikmati sebelumnya. Saya undang semuanya bangkit berdiri.
Kita datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri kalau ada suami, istri bergandengan tangan. Opa, oma, adik, kakak bergandengan tangan. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan menyatakan dengan jelas, jika 2 atau 3 orang sepakat meminta demi nama, Dia hadir. Dan Dia hadir dalam keluarga saudara. Dia hadir dalam pergumulan saudara. Yesus hadir dalam bisnis saudara. Yesus hadir dalam rumah tangga saudara. Yesus hadir dalam pertumbuhan anak-anak saudara. Dan Yesus hadir akan memulihkan saudara. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat tuntunan demi tuntunan yang kami dengar dalam ibadah online. Kami tahu ya Bapa, firman itu berlaku juga buat kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kalau kami pernah merespon yang baik tetapi dengan respon yang kurang maksimal. Ampuni kalau kami pernah gampang menyerah, bahkan gampang putus asa. Ampuni kami kalau kami pernah kompromi sehingga iman kami tidak maksimal. Justru kekhawatiran yang muncul dalam hidup kami. Tapi firman-Mu jelas bagi kami, tuntunan-Mu jelas, arahan-Mu jelas, bahkan teguran-Mu jelas. Oleh sebab itu jemaat mendapatkan lawatan Tuhan. Sebab kami tidak hanya berhenti mendengar firman Tuhan, lebih daripada itu kerinduan kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Hamba mengangkat tangan memberkati setiap jemaat yang ikut acara online ini. Ibadah ini bukan ibadah yang sia-sia. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Bahkan kami pun datang bukan dengan tangan yang hampa, belajar dari Aisyah, justru di balik kekeringan menabur dan benih yang terbaik. Terima kasih. Pelipat gandaan akan Kau berikan kepada kami. Mukjizat juga akan Kau berikan kepada kami. Bahkan jawaban-jawaban doa juga Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Tengok setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ulurkan tangan-Mu atas kami, sendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji yang difirmankannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin.